Shalom pemirsa, Anda sedang menyaksikan Before 30 dari Bali. Pandanglah sekeliling, betapa indahnya ciptaan Tuhan. Tuhan kita memang luar biasa. Tetapi Dia bukan cuma besar, Dia juga rela membayar harganya dengan turun ke dunia menyelamatkan umat manusia. Hari ini untuk kami bisa datang kemari, saya turun ke sini bersama dengan semua kru tadi, harus melewati sebuah tebing dan curam, dan juga beresiko jatuh dan terluka. Ada juga batu karang di sana sini. Tidak mudah untuk mencapai tempat yang indah, untuk memberikan kepada Anda pemandangan yang terbaik ketika Before 30 dihadirkan di hadapan Anda. Kami mau membayar harganya karena kalau demi sebuah mujizat, tidak ada yang terlalu mahal. Mari, jangan ganti channel cuman setengah jam saja. Tetapi mujizat akan terjadi. Jangan kemana-mana, kita nikmati pemandangan ini dan Anda menikmati hadiratnya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my heart has been changed. My heart has been changed. I'm longing for you, oh, longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart's desire, Holy Spirit. Love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. I love you, my Lord. Say only you that I need. Only you that I need. Yes, God. When I see your face, my heart has been changed. I'm longing for you, God. I'm longing for you, oh, longing for your presence, Lord. Say to be closer to you, God, to be closer to you. That is my heart's desire. Spirit, we love you, Lord. Let me see you face
Holy Spirit, Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Holy, Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Face to Pemirsa yang saya kasih, dimanapun Anda menyaksikan acara kami, baik di rumah atau dimanapun saja, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan hari ini. Maukah relakah Anda membayar harganya untuk sebuah mujizat bagi Anda sendiri atau bagi orang lain yang Anda cintai? Saya ingin kita melihat satu bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang bahwa membayar harganya tidak seberapa karena mujizat itu luar biasa. Kita baca ayatnya di Markus 6 ayat 53, judulnya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Kalau bicara soal membayar harga untuk sebuah mujizat, harga yang kita bayar tidaklah seberapa. Coba bayangkan, hari itu Tuhan Yesus harus mengotori kakinya dengan pasir. Karena Tuhan Yesus juga adalah 100% manusia. Di samping dia adalah anak Allah yang hidup, dia harus melewati batu-batu karang seperti yang kami tadi lalui. Cuman kalau kami manusia biasa yang memang penuh dengan dosa, patut menerima semua kesukaran, kesulitan dalam hidup ini. Tapi dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan hari itu kakinya mungkin terantuk oleh sebuah batu. Minimal karena kasarnya permukaan batu karang, mungkin kakinya sakit, terasa pula pada dirinya. Jadi, saudara, untuk Tuhan itu mencapai Anda, dia juga bayar harganya. Bukan cuma Tuhan Yesus tentunya, murid-muridnya juga. Hari itu yang mendayung perahu itu, karena zaman itu belum ada motor, adalah murid-muridnya. Dan coba lihat ombak ini. Ini di Indonesia, tidak kalah di Timur Tengah 2000 tahun yang lalu. Dan mereka harus mendayung sampai ke seberang dan berlabuh. Hanya supaya apa? Hanya supaya orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat berikutnya, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau dikenal? Bukan karena Tuhan Yesus ingin terkenal. Bukan. Tapi karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Kalau orang tidak kenal dia, orang tidak dapat jawaban. Kalau orang tidak dapat jawaban, mereka juga tidak akan menemukan sumber kekuatan. Mujizat tidak akan pernah terjadi. Paling maksimal hanyalah psikologi manusia atau kuasa gelap yang kuasanya diberikan seolah-olah mujizat tapi palsu. Ujungnya adalah tukar dengan nyawa seseorang. Dan setan cuma bisa memindahkan penyakit, nggak bisa menyembuhkannya, melenyapkannya apalagi. Karena itu Tuhan Yesus untuk mencapai mereka dan sekarang untuk mencapai kita, membayar harganya. Kami mengadakan acara Before 30 ini juga bayar harga. Saudara, kami datang jauh-jauh ke Bali atau kemanapun Tuhan tuntun pimpin untuk memberikan, menyajikan yang terbaik buat Anda, bukan supaya kami terkenal. Kami juga tidak pernah minta uang dari televisi. Kami hanya rindu supaya orang mengenal kasih dan kuasa Yesus. Orang berseru dan mengenal nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus bukan cuma membayar harga saat itu. Harga terbesar pun dia telah bayar, yaitu di kayu salib. Dia mati sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Padahal dia adalah pencipta kita. Dia adalah anak Allah yang tunggal, yang hidup, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan setiap segala sesuatu di bumi dan di sorga ditaruh di bawah kakinya. Dan dia mau bayar harganya, apalagi kita. 6 bulan yang lalu ibu ini terpeleset jatuh dan maaf bagian belakangnya terasa sakit sekali. Kalau menurut dokter dengan usia ibu yang seperti ini kesembuhannya sangat mungkin diragukan seperti itu. Dokter menyarankan untuk operasi tapi ibu ini tidak mau operasi dan ibu ini datang jauh-jauh dari Hong Kong, datang ke sini ingin bertemu Yesus dan mengalami kesembuhan dan ibu ini disembuhkan malam hari ini.
会跳，来跑。再跑，还有力吗？Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibu ini mengalami sakit pada kakinya selama 5 tahun. Karena menurut dokter, antara tempurungnya tulang rawan, sehingga dia sulit untuk bergerak dan sakit sekali. Iya. Dan pada waktu puji-pujian dinaikkan sebelum firman, dia merasakan ada satu aliran seperti aliran listrik mengalir dalam tubuhnya. Iya, Bu. Dan Panas. dan dia merasakan kakinya mulai bisa digerakkan, dan saat itu kesembuhan terjadi atas kakinya. Haleluya. Apa aliran gimana? Haleluya. Aliran listrik apa? Thank you the Lord. Ya. Aliran listrik di mana? Aliran di mana? Iya. Mau rasakan lagi nggak? Iya. Mau rasakan lagi nggak? Bersyukur pada Tuhan. Sekarang mau rasakan lagi nggak? Iya. Saat di tangan saya juga rasakan yang sama. Lord. Angkat tangan dulu. You want this one more time? Haleluya. Ya. Feel. Pemirsa, sekarang siapa lagi yang harus membayar harganya untuk sebuah mujizat? Kita baca ayat berikutnya. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Mereka bisa lari berarti mereka bukan pasien. Dengan kata lain, yang membayar harga untuk sebuah mujizat adalah orang yang peduli untuk melihat kesembuhan terjadi, khususnya di dalam diri orang-orang yang mereka cintai, yaitu Anda dan saya. Kalau Anda ingin melihat saudara Anda, tetangga Anda, rekan Anda diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dosanya diampuni, sakit penyakitnya disembuhkan bahkan secara ajaib, maka Anda perlu berusaha dengan cara yang benar. Ajak mereka ke gereja salah satunya. Dan kalau mereka masih belum ke gereja, untuk inilah acara ini diadakan. Kalau Anda sudah kelewatan kesempatan kali ini, masih ada episode yang lain kali. Tetapi sekarang pun belum terlambat. Anda bisa mendoakan mereka bersama dengan saya. Di hadapan layar kaca, apakah bisa terjadi keajaiban? Kalau tidak bisa, bukan namanya Tuhan. Karena Tuhan Maha Hadir. Kalau hanya bisa disembuhkan ketika kita berjumpa, itu namanya manusia. Saya percaya, sekarang juga Tuhan bisa bekerja kalau Anda percaya. Doakan mereka atau telepon mereka sekarang. Kalau ada di sekitar Anda, di rumah atau dimanapun Anda berada, Anda bisa panggil mereka sekarang. Tonton yang satu ini dengan saya. Mungkin Anda malu, ragu, tapi jangan tunda lagi. Sebentar lagi, saya masuk ke bagian yang terakhir, Anda tidak mau kelewatan. Ini kesempatan, mungkin juga kesempatan yang terakhir buat beberapa orang. Jadilah berkat. 这位女士呢，她在第一年神大能的时候来到我们当中，那时候她闪到腰，然后呢，在之后呢，她就好了，回去她就受洗归入主的名下。对，然后今年她来，因为2-3个礼拜之前她的左膝盖很痛，然后然后医生啊开药啊，很严重的这个止痛药都好不了。然后今天她来，有3个年轻人为她祷告，所以她的膝盖现在就好了。她本来走楼梯都会痛，现在都不会痛了。平常你不会做什么事？没有做什么呀，心中就痛起来了。现在不痛了，现在不痛了走都不痛，跑也不痛吗？跑也不痛，但上楼梯也不痛了。上楼梯不痛，不痛了好，跟我比赛，谁跑得比较快，好不好？不可以，我要是1、2、3啊，好不好？3，来追我！哈利路亚！不痛吗？不痛吗？不痛吗？完全不痛，完全不痛！来，再跑！哈利路亚！哈利路亚！在宝座上的真神，哈利路亚！我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。 Yang terakhir, siapa yang perlu membayar harganya untuk sebuah mujizat? Kita lihat di beberapa ayat ini. Kemanapun Yesus pergi,
ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Diulang lagi, yang membayar harganya juga adalah orang-orang yang peduli. Orang-orang yang mengasihi Anda, yang menginginkan kesembuhan Anda, atau orang-orang yang saya maksud adalah Anda sendiri. Anda nggak sakit, Anda sudah kenal siapa itu Yesus, sudah diselamatkan. Kita nggak boleh egois. Kita mesti sekarang cari jiwa-jiwa untuk diselamatkan, untuk disembuhkan. Sebab the gift, karunia itu, pemberian itu masih tersedia, still available even right now, sekarang juga. Dan tentunya bicara soal bayar harga, Anda ada di sini saat ini, Anda bisa melihat. Mungkin Anda cuma bisa melihat saya saja, karena saya yang tampil di kamera, tetapi di sini ada juga kru-kru yang lain. Kami terkena ombak, sebagian di antara kami basah kuyup sekarang, karena kami syutingnya mendekati laut. Di sebelah saya sini ada ombak yang besar. But it's okay, it's fun. Ini indah, karena kami sekarang juga tahu kami sedang menjangkau jiwa-jiwa. Kami sedang menjamah kehidupan orang lain. So it's all worth it. Semua ini kami tidak sesali dan kami menikmatinya. Tetapi jangan lupa, Anda juga perlu membayar harganya jikalau Anda membutuhkan kesembuhan. Harga secukupnya. Kita baca kelanjutan ayat ini. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Coba bayangkan, yang meletakkan mereka di pinggir-pinggir sehingga Yesus bisa melalui itu orang-orang, mungkin keluarganya, teman-temannya, siapa yang peduli. Tetapi mereka sendiri yang sakit, yang menjamah jubahnya. Jadi di sini ada dua pihak. Yang sakit menjamah jubahnya. Pernahkah Anda sakit? Pasti pernah. Saya juga pernah. Rasanya goyang tubuh aja nggak mau, apalagi kalau penyakit kita parah. Kalau demam saja kita juga tidak mau beranjak dari tempat tidur kita. Tapi mereka menjamah Yesus. Bahkan mereka berseru-seru kepada dia, Yesus tolong, Yesus tolong. Mereka minta supaya diizinkan memegang pakaiannya. Berarti mereka agresif, mereka radikal, hatinya bulat. Tuhan nggak minta harga yang terlalu muluk-muluk, sebab semua harga sudah dilunasi oleh Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Tapi Tuhan perlu untuk melihat kebulatan hati Anda, sehingga Anda tidak jadikan dia coba-coba. Apalagi kalau Anda lebih takut sama opini manusia. Saya yakin Anda pasti akan sembuh. Tapi berani nggak? Anda berani minta sama Tuhan dengan segenap hati atau tidak? Sekalipun dikucilkan. Sekalipun mungkin disalah ngerti. Sekalipun dianggap Anda tidak setia dengan orang-orang tertentu. Atau dengan tradisi Anda. Tapi jangan peduli lagi. Yesus itulah satu-satunya yang telah membayar harga kita lunas. Kesembuhan menjadi milik kita karena dia beli di kayu salib. Keselamatan juga, pengampunan dosa juga tentunya. Saya mau ajak Anda untuk bulat hati sekarang. Jangan peduli orang kanan kirinya, sebab mereka tidak mengerti. Suatu hari mereka mungkin juga akan diselamatkan karena kesaksian Anda. Bayar harganya. Bulatkan hatimu. Dan sekarang, ketika kita berdoa, ikut pejamkan mata, ulurkan tangan ke depan, dan saya percaya Tuhan Yesus akan menampakkan dirinya pada setiap kita. Minimal, kita akan merasakan damai sejahteranya di hati kita. Maukah Anda ulurkan tangan ke depan? Harga yang sederhana bukan? Hanya mengulurkan tangan ke depan layar televisi Anda. Apakah Anda malu? Apakah Anda ragu? Jangan lagi. Itu harga yang tidak ada artinya. Tuhan cuma ingin melihat kesungguhan hati Anda. Ulurkan ke depan dan saya akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mengakui Tuhan sudah membayar harganya di kayu salib. Ketika di kayu salib Engkau berkata, sudah lunas, sudah selesai. Maka kami yakin sudah selesai. Dosa kami sudah ditebusnya. Penyakit kami sudah dipikulnya. Pemberontakan kami sudah diampuninya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Sekarang jamah setiap pemirsa. Pertama-tama mereka yang berdoa, yang peduli untuk seseorang yang sakit atau yang dibelenggu setan untuk dibebaskan. Engkau dengarkan doanya. Kami sepakat. Mereka dan saya sepakat Tuhan. Dan kami sepakat di hadapan Engkau. Kami percaya sesuatu akan terjadi. Di dalam nama Yesus, jamah setiap orang yang sekarang mereka doakan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga saat ini juga untuk orang-orang yang langsung membutuhkan doa. Di dalam nama Yesus, Engkau lihat
iman mereka. Mereka mengulurkan tangan, mereka nggak malu, mereka nggak ragu. Untuk indahkan setiap langkah iman itu. Sekarang juga ya Tuhan, jamah yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh seperti ombak yang datang menyerbu. Kami percaya saat ini juga kuasa Tuhan masuk ke rumahmu, dimanapun kau menyaksikan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Sampai episode berikutnya, kami harus lari sebelum kami disabar ombak. Tuhan memberkati dan tulis surat kepada kami, tulis email dan sebagainya. Kami menunggu. Haleluya. I love you, my Lord. Say only you that I need. Only you that I need. Yes, God. When I see your face, my heart has been changed. I'm longing for you, God. I'm longing for you. Oh, longing for your presence, Lord. Say to be closer to you, God. To be closer to you. That is my heart's desire. Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Sing, Holy Spirit, Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Holy, Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Face to face. Oh. We wanna see you face to face. Oh God, let me see you face to face, face to face. Oh, Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Holy, we love you. Let me see you face to face. Holy, Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Holy, Holy Spirit, we love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you, God. Let me see you face to face. Let me see you. Let me see you face to face. Wanna see you face to face. Wanna see